Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Pangestu. Saya berasal dari kelas 2B jurusan keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kesehatan jiwa dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Baik teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Dalam sejarah evaluasi keperawatan jiwa, kita mengenal beberapa teori dan model keperawatan. Pada awalnya, perawatan pasien dengan gangguan jiwa tidak dilakukan oleh petugas kesehatan atau disebut dengan custodial care. Baru sekitar tahun 1945, fokus perawatan terletak pada penyakit, yaitu model kuratif atau model curative care, di mana perawatan pasien jiwa difokuskan pada pemberian pengobatan. Baru pada tahun 1950, fokus perawatan dimulai berfokus pada klien. Anggota keluarga tidak dianggap sebagai bagian dari tim perawatan. Sekitar dekade berikutnya, pada saat terjadi pergerakan hak-hak sipil atau The Civil Rights di tahun 1960, penderita gangguan kejiwaan mulai mendapatkan hak-haknya. Undang-undang inilah yang menyebabkan fokus dan pendanaan perawatan beralih dari rumah sakit jiwa yang besar ke pusat-pusat kesehatan jiwa masyarakat yang mulai banyak didirikan. Pada tahun 1970 sampai 1980, perawatan beralih dari perawatan rumah sakit jangka panjang ke lama rawat yang lebih singkat. Fokus perawatan bergeser ke arah community based care atau pengobatan berbasis komunitas. Pada abad akhir ke-20, biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan kebutuhan pembatasan biaya menjadi fokus nasional. Pada saat ini, sistem manajemen perawatan mengatur hubungan antara pembayar, penyedia jasa, dan konsumen layanan kesehatan. Sistem ini memantau distribusi pelayanan, tindakan penyedia jasa, dan hasil perawatan. Tujuan dari sistem ini adalah mengurangi biaya sambil tetap meningkatkan mutu pelayanan. Hubungan antara penyedia jasa dan pengguna layanan tidak lagi bersifat primer. Manajer dan pihak asuransi kesehatan memantau hubungan antara penyedia jasa dan konsumen layanan kesehatan. Awal abad ke-21, fokus perawatan pada preventif atau pengobatan berbasis komunitas yang menggunakan berbagai pendekatan, antara lain melalui pusat kesehatan mental, praktek, pelayanan di rumah sakit, pelayanan daycare atau home care visit, dan hospice care. Pada saat ini banyak terjadi perubahan yang signifikan dalam perawatan kesehatan jiwa. Seseorang manajer kasus ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelayanan untuk klien individu dan bekerja sama dengan tim multidisipliner. Meski dalam sejarah kesehatan jiwa banyak didominasi oleh dunia barat, namun sesungguhnya dalam dunia Islam, sejarah kesehatan jiwa justru sudah dimulai sejak jauh sebelum barat mengenal metode penyembuhan penyakit jiwa. Berikut tempat perawatannya. Pada abad ke-8 Masehi di kota Baghdad, menurut Syekh Ibrahim dalam bukunya berjudul Islamic Medicine 1000 Years Ahead of Its Time mengatakan rumah sakit jiwa atau Insan Asylums telah didirikan para dokter dan psikolog Islam beberapa abad sebelum peradaban barat menemukannya. Pada abad ke-13 Masehi, kota Damaskus dan Aleppo juga telah memiliki rumah sakit jiwa. Lalu, bagaimana peradaban Islam mulai mengembangkan pengobatan kesehatan jiwa? Menurut Syekh Ibrahim, berbeda dengan para dokter non-muslim di abad pertengahan yang mendasarkan sakit jiwa pada penjelasan yang tahayul. Dokter muslim justru lebih bersifat rasional. Para dokter muslim justru melakukan kajian klinis terhadap pasien-pasien yang menderita sakit jiwa. Tak heran jika para dokter muslim berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam bidang ini. Selain itu, para dokter dan psikolog muslim juga mampu menemukan bentuk pengobatan modern bagi penderita sakit jiwa, pengobatan dengan obat, musik, terapi, dan terapi jabatan. Lalu bagaimana perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia? Perkembangan perawatan jiwa di Indonesia dimulai sejak zaman dahulu kala, ketika gangguan jiwa dianggap kerasukan, sehingga para dukun berusaha mengeluarkan roh jahat. Seiring perkembangan keperawatan jiwa di dunia, perkembangan di Indonesia pun turut berkembang. Hal ini dimulai sejak zaman kolonial sebelum ada rumah sakit jiwa di Indonesia. Pasien gangguan jiwa
ditampung di rumah sakit sipil atau rumah sakit militer di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Yang ditampung pada umumnya penderita gangguan jiwa berat. Kemudian mulailah didirikan beberapa rumah sakit jiwa. Baik teman-teman, itulah merupakan sekilas sejarah kesehatan atau keperawatan jiwa dari zaman dahulu kala hingga pada zaman saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa nantikan video saya berikutnya. Terima kasih. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai seputar teori keperawatan dari seorang pionir keperawatan jiwa, yaitu Hildegard E. Peplau. Pada pembahasan ini kita akan membahas secara singkat beserta konsep teori dari Hildegard E. Peplau. Hildegard E. Peplau lahir di Reading, Pennsylvania tahun 1909. Hildegard Peplau merupakan seorang perawat psikiatri, mengenalkan konsep interpersonalnya pada tahun 1952. Teori dan konsep keperawatan menurut Peplau tertuang dalam bukunya yang berjudul Interpersonal Relation in Nursing. Buku ini awalnya diterbitkan pada tahun 1952. Model konsep dan teori keperawatan Peplau menjelaskan tentang kemampuan dan memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antar manusia yang mencakup proses interpersonal, perawat klien, dan masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit. Model teori ini dapat dilihat dengan adanya tindakan keperawatan yang diarahkan kepada hubungan interpersonal atau psikoterapi antara klien dengan perawat. Klien adalah subjek yang dipengaruhi adanya proses interpersonal. Kemudian perawat berperan mengatur tujuan serta proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif. Masalah gangguan kecemasan yang terjadi akibat sakit. Gangguan kecemasan tingkat berat yang disebabkan oleh sulitnya mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Dalam teori Peplau, ansietas merupakan konsep yang berperan penting karena berkaitan langsung dengan kondisi sakit. Proses interpersonal dimaksud antara perawat dan pasien ini menggambarkan metode transformasi energi atau ansietas pasien oleh perawat yang terdiri dari 4 fase, yaitu fase orientasi, fase identifikasi, fase eksploitasi, dan fase resolusi. Apa sih fase orientasi? Fase orientasi merupakan perawat dan klien masih sebagai orang asing. Kemudian fase identifikasi. Fase identifikasi merupakan fase yang berfokus memilih bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespon orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya secara selektif. Kemudian fase eksploitasi. Pada fase eksploitasi berfokus menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah, hingga akhirnya pasien mulai merasa sebagai bagian integral dari lingkungan pelayanan. Kemudian terakhir adalah fase resolusi. Fase resolusi terjadi setelah fase orientasi, identifikasi, dan eksploitasi berjalan dengan sukses. Fase resolusi berfokus mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat. Berikutnya adalah konsep mayor atau konsep sentral Hildegard E. Peplau. Konsep mayor dan teori Hildegard E. Peplau ada 4 bagian yang tak terpisahkan, yaitu manusia, lingkungan, keperawatan, dan kesehatan. Baik teman-teman, seperti itulah gambaran dari teori keperawatan Hildegard E. Peplau tentang interpersonal relation. Nantikan info-info menarik selanjutnya ya teman-teman. Baiklah, sampai jumpa lagi.